juga teman-teman Komisi 6. Yang pertama, saya pikir kalau usulan 7,8 triliun itu disetujui, itu akan menjadi rekor di Komisi 6, Pak. Belum pernah, Pak. Semua kementerian bisa dapat 7,8 T. Ya. Apalagi sekarang banyak pemotongan. Kita doakan bisa dapat dananya 7,8 usulannya. Tapi yang kita tahu bahwa sekarang yang sudah masuk angka 900 miliar lebih. Yang pertama adalah untuk mendukung itu, kalau saya lihat ini dari peta jalan yang Bapak presentasikan, memang ada kemunduran, Pak, ya, waktunya. Jadi mestinya peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas itu adanya di 2025. Apakah masih tetap bisa berjalan di 2025 ini? Ya. Karena saya lihat tahun peningkatan pengembangan dan penguatan manajemen koperasi itu ada di 2026, terutama peningkatan kapasitas SDM. Ya. Nah, ini mohon dijawab. Karena kalau ini mundur, Pak, sesuai dengan jawaban Pak Menteri waktu itu, kalau ini mundur, maka semuanya akan mundur. Ya. Bagaimana Bapak menjalankan koperasi ini dengan baik kalau SDM-nya belum mumpuni? Ini pertanyaan mendasar dulu. Jadi apapun yang Bapak lakukan sebetulnya, kalau SDM di bawahnya ini nggak kuat, tidak kompeten, ini jadi masalah. Ya. Mengacu pada data yang ada bahwa di kepala desa maupun di BUMDes, lulusan SMP, SMA itu sudah hampir 80% Pak profil pendidikannya. Ya, yang S1 itu hanya 15-20%. Betul kan Pak Menteri? Kalau S2 itu hanya 2%, Pak. Ya, ini profil data ini kan, saya nggak ngomong sembarangan Pak Menteri. Berarti apa? Kondisinya nggak jauh lebih baik dari sekarang pengurus di KMP ini. Yang di bawah sekarang ini. Rata SMP itu 20-25%, SMA 60%, Pak. Dan yang sekarang Bapak rekrut ini menjadi pengurus, saya lihat angkanya akan segitu, Pak. Gitu. Betul nggak, Pak Menteri? Ya, coba jawab. Ya. Jadi ini tantangan. Saya nggak bilang hambatan. Ini tantangan kita. Bahwa dari konsolidasi data pengurus dan pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya 640.000 orang. Mohon maaf, hanya 5% yang sarjana. 5% kan? 5%. Ya. Sisanya SMA ke bawah. SMP juga ada. Ya. Ya ini tantangan kita. Tantangan. Biar ya. gimana pun itu anak bangsa kita. Ya. Yang harus diberi kesempatan, dilatih, diperkuat gitu. Untuk menggerakkan ekonomi desa. Ya karena saya begitu dapat angkanya 5% yang S1 di pengurus dan pengawas KDKMP, ya yang S1 ya sudah ke kota semua. Ya, Ini ya, yang ada di desa. Ya. Dari sisi umur juga luar biasa karena cukup banyak anak muda di level umur 40-an yang menjadi pengurus dan pengawas KDKMP. Ini ada harapan. Nah, ini lihat profilingnya. Saya kasih aja supaya bisa diskusinya langsung. Nah, ini yang saya minta sebetulnya kan. Iya, iya. Ini kalau nggak diminta saya nggak tampilin, tapi karena Prof meminta kita tampilin ini. Ya. Status gelar sama usia. Usia coba bisa di zoom digedein. Nah, ini usia nih. Kelompok usia nih. Itu total kan 640.000. Di mana pengurus 5, pengawas 3 per koperasi. Kita bisa lihat umurnya. Yang tebal itu coba di zoom yang gede lagi dong. Itu yang 200 sekian ribu itu adalah usia 29 sampai 44 tahun. Iya. Dan Gen X 45 sampai 59 tahun itu 213 ribu. Coba geser ke kanan, Mas. Geser ke kanan, bukan yang ke yang makin muda. Yang makin muda mana? Itu. Nah, ini. Jadi memang sebenarnya ada harapan karena dari sisi dari sisi pengurus dan pengawas ini usia-usia produktif. Jadi masih ada daya tarung dan daya juang gitu. Artinya masih bisa dididik. Masih bisa dididik.
Artinya masih bisa dideteksi. Nah, masih bisa dilatih. Coba lihat struktur pendidikan di atasnya, data di atasnya. Nah, ini totalnya dulu. Nah, itu 400 tepatnya 420.000 pengurus koperasi, pengawasnya 259.721 orang. Ke kanan, nah, ini berdasarkan status gelar itu ada 30.832 orang berpendidikan sarjana S1 ke atas. Sisanya SMA ke bawah, begitu. Ya. Jadi saya apresiasi pada kejujuran Pak Menteri. Ya. Bahwa sebetulnya profil pendidikan, kecakapan manajemen, kalau dibandingkan dengan pengurus BUMDes dan kepala desa, ini di bawah, Pak. Ini di bawah. Ini tugas berat Bapak. Ini tugas berat Bapak. Tadi kan kita mengasumsikan bahwa pengurus ini belum mampu, Pak, sekarang ini. Setuju kan, Pak? Setuju kan? Karena hanya 5%, 95% itu SD, SMP, SMA, Pak Menteri. Jadi peningkatan kapasitas manajemen ini menjadi penting. Kalau ini tidak ada dananya, tidak terjadi, kita sudah bisa menduga bahwa koperasi desa KMP ini akan gagal di ujung, Pak. Karena mengurus bisnis itu tidak sembarangan sama dengan bekerja sama orang. Ini beda, Pak. Dan yang urus bukan 1-2 lini bisnis, ini 2-3 lini bisnis. Jadi saya minta bahwa apa? Bahwa ini harus diperjuangkan benar, Pak. Karena kalau dari sinilah kuncinya, Pak. Dan saya lihat peningkatan kapasitas SDM Bapak ini di 2025 yang mestinya sudah dilakukan, ya, ini ternyata mau ke 2026. Nah, ini harus kerja keras, ya. Nah, itu apakah sudah dimulai, Pak Menteri? Izin pimpinan saya jawab sebentar ya. Ya. Pak, ini Prof, untuk tahun 2025 kita sudah mendapat anggaran belanja tambahan sebesar 740 miliar. Yang itu memang kita gunakan untuk capacity building. Sebagian besar karena hampir sekitar 400-an itu dekonsentrasi. Jadi memang untuk ke daerah-daerah. Jadi dalam 3 bulan ini mulai Oktober, November, Desember kita melakukan namanya pendampingan koperasi alias bisnis asisten, perekrutan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan capacity building dan kompetensi pengurus koperasi. Sudah kita mulai dalam 640 miliar ini kita gunakan untuk dekonsentrasi kan, di gubernur kan, di provinsi kan, dan kabupaten kota. Kabupaten kota kan namanya bukan dekonsentrasi ya, kok provinsi kan, jadi itu. Nah ini penting kenapa? Jadi metode pengajaran peningkatan kapasitasnya harus juga jelaskan ke kami, Pak. Karena gini loh, Pak. Kalau Bapak lakukan bisa cepat, kalau Bapak kan lewat daring, percayalah sama saya, itu nggak akan meningkatkan kapasitas, Pak. Jadi ini poin penting, jadi jangan asal-asalan di situ hanya habisin anggaran, Pak Menteri. Ya, kalau itu dilakukan dengan hanya tujuannya menghabiskan anggaran, itu nantinya juga dapatnya nggak bagus. Ya, nah ini saya minta Pak, Bapak kan pasti udah punya silabus, udah punya kurikulum. Bapak kan belum presentasikan pada kami seperti apa, atau Bapak kirim ke kami gini kan saya dosen, Pak, saya tahu, Pak, saya nyusun kurikulum dan silabus, Pak, ya, setiap saat. Jadi nanti Bapak kasih tahu, saya bisa tahu, Pak, ya jadi saya bisa tahu pelatihan Bapak kena atau apa. Misalnya pemasaran yang Bapak latih, marketing konsep apa yang Bapak latih yang cocok dengan sasaran. Keuangan apa yang Bapak latih di sana, ya. Nah, ini adalah poin-poin yang Bapak harus jelaskan atau minimal kirim ke kami, karena kalau dijelaskan ini kan terlalu ini. Dan bagaimana Bapak menyusun itu? Nanti kelihatan di kurikulum sama silabusnya. Apakah ini masuk akal, matching atau enggak? Ya, ini nanti Bapak kirim ke kami. Jadi saya menganggap ini starting point-nya di sini, Pak. Ini gagal, rusak semua. Ya, garbage in, garbage out, sampah masuk, sampah keluar, Pak. Gitu. Jadi ini yang poin pertama. Yang kedua adalah saya mau minta Pak Menteri, tolong Pak Menteri kasih tahu
KPI apa yang Bapak susun, yang Bapak pakai untuk menilai Koperasi Desa Merah Putih? Saya belum pernah melihat KPI Bapak, apa yang Bapak susun, supaya apa? Supaya bisa menilai sebuah Koperasi Desa Merah Putih begitu. Ya. Nah, ini apa? Apa Bapak dari sisi finansialnya Bapak susunnya dari sisi apa? Apakah DSCR-nya? Apakah NPV-nya bagaimana? IRR-nya bagaimana? Payback period-nya bagaimana? Nah, ini tolong presentasi pada kami sehingga kami bisa tahu. Ya, gini loh Pak, udah kelihatan nih Pak Menteri, setuju nggak? Ini belum siap semua nih Pak. Belum siap semua. Habis peresmian Pak Presiden di berita muncul, tutup. Itu kan buat malu Pak. Itu kan memalukan loh Pak. Tutup. Tanya nggak ada modal. Sekarang semua orang tunggu modal. Ya, pikirannya modal aja. Tapi dia nggak ngerti sebetulnya dia belum mampu sebetulnya untuk menjalankan. Ya. Jadi kalau orang dikasih modal aja, manajemennya nggak capable, sukses nggak Pak? Nggak sukses Pak. Ya. Jadi KPI ini tolong Bapak kasih tahu ke kami Komisi 6 sehingga kami bisa ikut menilai juga. Itu yang kedua. Yang ketiga pembiayaan Pak. Dalam impres kan jelas, salah satunya kan channeling. Channeling kan pemerintah taruh dana, sudah taruh 16 triliun, betul dari 83 triliun. 16 triliun ini. Bapak jelaskan ke kami juga, siapa yang evaluasi untuk menyalurkan ke koperasi? Siapa yang evaluasi? Apa peran Kementerian Koperasi di sana? Ini nggak jelas, Pak. Ya, sampai sekarang. Jadi, apakah ini semua bank itu nurutin usulan dari Kementerian Koperasi atau bagaimana? Ya, nah ini poin ini harus jelas gitu. Kalau yang plafon sudah lah Pak. Kalau koperasi nggak mumpuni Pak, nggak dapat itu kredit Pak. Yang plafon itu, saya taruhan Pak. Ya, kalau dia nggak mumpuni perusahaannya, koperasinya nggak hebat Pak, tanyakan tuh nggak dapat Pak, karena penilaiannya kan ketat perbankan di sana. Kalau yang plafon. Tapi kalau yang channeling ini kayak bansos Pak. Tapi walaupun bansos ini kan harus dievaluasi. Evaluasi. Nah, bagaimana mengevaluasinya? Siapa mengevaluasinya? Apa peran Kementerian Koperasi? Di mana tanggung jawab Kementerian Koperasi dalam pemberian pinjaman dana ini? Nah, ini tolong nanti Pak Menteri jelaskan. Yang keempat pertanyaan saya adalah pola kemitraan dengan BUMN, Pak. Modelnya seperti apa sih? Ya, dengan Pertamina, dengan Bulog, dengan lain-lain. Itu model kemitraannya seperti apa? Model bisnis yang dikembangkan itu seperti apa, Pak? Nah, ini jangan sembarangan juga, Pak. Jadi itu, ya. Kadang-kadang sekarang ini Bapak berhubungan dengan banyak sekali koperasi yang memang belum siap menjalankan bisnis. Ya, ini menjadi tantangan ke depan. Jadi saya berdoa, Pak, semoga Bapak ngawal ini dengan baik, ya. Kalau ini 7 triliun ini nggak dapat, Pak, sekarang kan efisiensi, Pak. Bagaimana langkah Bapak ke depan? Kan sekarang Bapak mengharapkan hanya berapa Pak ini? Peningkatan kapasitas SDM pengurus, pengawas, dan pengelola ada di 57M lebih doang, Pak. Itu pun dari 6 poin, Bapak hanya salah satu poin peningkatan SDM. Ini udah pasti ini nggak cukup Pak untuk 80.000 koperasi Pak. Apa langkah Bapak ke depan di 2026 ini? Nah ini mohon jawaban dari Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Masih ada satu, Pak. Masih ada dua. Pak Menteri, itu pinjaman online yang diumumkan kemarin itu channeling apa? Itu yang pinjol itu hoax itu. Oh, itu nggak benar ya? Ya, Oh, nggak benar itu. Dan ini mau jawab Prof. Darmadi. Hari Senin tanggal 1 September itu kami Kementerian Koperasi sudah membuat MOU dengan Forum Rektor seluruh Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang jumlahnya 4.300 kampus untuk sama-sama membuat silabus, melakukan pelatihan di daerah masing-masing. Jadi kita libatkan kampus. Karena memang tugas dia tiap hari mengajari orang. Jadi saya sudah bilang ke seluruh rektor, kalau ada masalah di sumber daya manusia di kampus kalian harus ikut tanggung jawab untuk
mengupgrade atau upskilling capacity building. Tapi itu harus di-mix, Pak. Iya, Karena kampus itu kan kebanyakan teori, Pak. Prakteknya Bapak harus perhatiin juga. Gini loh, Pak. Orang kalau ngajar itu, Pak, membosankan, Pak. Nggak masuk di sini loh, Pak. Tapi ada singer, ada songnya. Singernya penting, Pak. Singernya penting. Penyanyi ini penting juga. Dan Baik, dia baik. bisa masuk ke masuk. Tapi kalau Bapak hanya dari kampus aja yang isinya teori, marketing adalah prosesnya begini, itu juga nggak jalan juga, Pak. Nggak masuk di sini gitu. Ya. Nah, nanti Diajar ya, jawabnya barengan. jadi seperti kayak gitu, Pak Menteri. Ya, bagus, Pak. Bapak libatkan, nanti singernya diperhatiin. Ini tugas berat Bapak lah, kira-kira. Baik, terima kasih Pak Prof.